Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir menjalankan salah satu di antara perintah Allah. Semoga ikhtiar dan usaha kita itu dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hadiah, reward atau kompensasi selama bulan Ramadan yang kita sebut sebagai gufron atau maghfirah. Hal ini dapat dibuktikan di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan selalu diakhiri dengan kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Nah, setidaknya ada 3 amalan yang diakhiri dengan kalimat tersebut, yang 3-tiganya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama, man shoma Ramadhana, saum. Yang kedua, man qoma Ramadhana, qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri, yaitu menghidupkan malam al-qadar atau malam lailatul qadar. Nah, bagaimana gambaran atau efek gitu ya maghfirah ini bagi seorang hamba? Maka dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan, faman shamahu imanan wahtisaban kharaja minaz zunub kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka ia keluar atau terbebas dari dosa sebagaimana atau seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya hadirin ikhwatu iman, seorang muslim yang sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan tidak akan menyisakan dosa. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian apa makna maghfirah atau gufron ini? Menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ghufru artinya ilbasu ma yasunuhu anid danas, yaitu memakaikan sesuatu yang akan melindungi pemakainya dari noda dan kotoran. Jadi al-ghufru menurut bahasa memakaikan sesuatu yang sesuatu itu melindungi pemakainya dari noda dan kotoran. Adapun bila disandingkan dengan Allah, maghfirah atau ampunan Allah, maka yang dimaksud adalah al-ghufranu wal maghfiratu minallah. Ghufran atau maghfirah yang bersumber dari Allah, ayyasunal abda min ayyamasahul adab, yaitu Allah memelihara
seorang hamba dari azab yang akan menyentuhnya. Jadi secara bahasa mah benda yang digunakan untuk melindungi diri kita dari noda dan kotoran seperti sarung tangan. Tapi magfirah yang datang dari Allah adalah Allah memberikan perlindungan kepada hamba agar azab tidak menyentuhnya. Maka bagaimana cara Allah memelihara hamba tersebut? Yang pertama, Allah menutupi dosa hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah tidak membuka serta memperlihatkan aib dan kejelekan dosanya kepada orang lain di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah menghapuskan dosa-dosanya serta tidak menyiksanya karena dosa tersebut. Tiga penjagaan ini setidaknya dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar, dan Syekh Muhammad Rasid Ridho. Nah, artinya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Allah menetapkan magfirah, perlindungan, pemeliharaan kepada kita semata-mata karena karunia dan rahmatnya, tanpa didahului dengan permintaan ampun, tanpa didahului dengan taubat ataupun kifarat. Tapi perlindungan dari Allah itu semata-mata kita dapatkan dari amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Terkadang kita begitu semangat memberikan energi yang besar ketika saum, kemudian ketika tarawih. Tapi terkadang ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang di sana juga ada magfirah yang tadi dijelaskan, ketika kita mendapatkannya Allah akan memelihara kita dari azab. Faktanya dan realitanya justru di 10 hari terakhir Ramadan, semangat kita dalam beribadah semakin berkurang. Apa buktinya? Masjid semakin luas, dan jalan semakin sempit. Atau yang kedua, karena mungkin sudah libur, jadi justru di 10 hari terakhir banyak digunakan untuk tidur dan hiburan. Yang ketiga, pikiran dipenuhi dengan baju, koko, celana, gamis, hamper, THR, rengekan anak, istri yang merajuk, kue dan lain sebagainya. Artinya yang dipikirkan di 10 terakhir Ramadan itu justru banyak perkara-perkara dunia. Maka kita lihat teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut penuturan istri beliau, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, atau keadaan Rasulullah SAW, idza dakhala al-asru, apabila masuk ke 10 terakhir Ramadan, al-asrul akhir min Ramadan, sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya? Beliau tidak menyentuh istrinya. Halal tidak, Pak? Halal, tapi beliau lebih memfokuskan untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan malamnya dihidupkan dengan beribadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya.
Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ai urang mah sok janggera bobo pan enjing bade ka ape. Enjing bade ka pasar, sok gera bobo. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan, membangunkan keluarganya untuk mengisi malam-malam 10 terakhir untuk beribadah. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir ada maghfirah, ada Lailatul Qadar, yang di sana kita ketahui lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita manfaatkan dan maksimalkan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, bahwa di sana ada maghfirah, ada tamu yang agung, tetapi tamu itu tentu tidak akan datang kepada orang yang tidak mempersiapkan diri. Maka mari kita sambut tamu agung Lailatul Qadar dengan semangat dan ikhtiar agar kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Mari kita normalisasi tidak belanja, normalisasi tidak beli kue. Bila mana dirasa itu mengganggu. Tapi bukan berarti tidak boleh belanja. Tapi jangan sampai aktivitas-aktivitas keduniaan tersebut justru mengalahkan aktivitas akhirat yang sudah nyata dan jelas sangat menguntungkan bagi kita dalam aspek keakhiratan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi, rogima anfu rojulin man ata alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang ia kedatangan bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Sebab kenapa? Sebab dia titajong di nurata. Gitu ya. Sudah nyata-nyata nampak pahala dan amalan yang luar biasa, malah dia tinggalkan demi baju baru, demi kue, demi kupat, dan lain sebagainya. Nah, maka semoga perhatian kita kepada akhirat lebih kita tingkatkan, lebih kita fokuskan, dan semoga yang utama Allah memberikan keistiqomahan dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.